Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi idza syaa yaktifu bi qulubil muridina law atal irada fa yasijuhum ila suluki sabilis saada allati hiyal iman wal ibadah wa ma hu kullu rasmin wa ada. Wa sallallahu wa sallama wa sarrafa wa majjada wa 'azzama ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sayyid ahli siyadah wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil qada. Amma ba'du, usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala fi ayatin ukhra Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini merupakan jaminan bagi kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini juga merupakan jaminan bagi kita agar kita tergolong dari hamba-hamba Allah yang keimanannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mulia bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang mulia di antara Bani Adam ialah orang yang tak kala berbuat dosa, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan dosanya, menyesal dan tidak melakukannya kembali, serta menggantinya dengan amal-amal yang baik. Itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai para mereka yang mau bertobat, selalu mau bertobat dan selalu mau mensucikan dirinya. Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini berkaitan dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia khata'un, kullu bani Adam khata'un, selalu berbuat dosa. Tapi di antara mereka yang berbuat dosa yang paling baik ialah mereka yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka yang berbuat dosa yang paling baik di mata Allah, yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, ialah mereka yang mau meninggalkan dosanya mengganti dengan perbuatan baik dan penuh penyesalan berdasarkan iman kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Mereka lah hamba-hamba Allah yang terbaik dan mereka lah orang-orang yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ghazali, pada dasarnya tergolong dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama at-tajarrud li mahdil khairi. Tentunya wa hadza da'bul malaikatil muqarrabin. Kelompok pertama adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang semenjak diciptakannya dalam keadaan sujud sampai yaumul qiyamah sujud, sampai kapanpun sujud kepada Allah. Kelompok yang pertama adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejak diciptakan bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, memuji Allah Subhanahu wa taala, ruku ataupun kalimat-kalimat yang baik yang selalu diucapkan. Dengan arti kata lain, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kelompok ini adalah kelompok yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah. Apapun yang Allah kerjakan semenjak diciptakan sampai abadal abidin, selama-lamanya perintah yang Allah perintahkan terhadap mereka, mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Kelompok ini dikenal dengan kelompok para malaikat, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan malaikat tanpa nafsu, sehingga keinginannya hanya kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Ini kelompok yang pertama, kata Al-Imam Ghazali. Adapun kelompok yang kedua, at-tajarrud lisyar duna talafi. Tentunya ini adalah sajiatus syayatin, bal huwa syaitanun nafsuh. Kelompok yang kedua, kerjaannya semenjak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya bermaksiat kepada Allah. Kelompok ini juga yang mulai bangun tidur sampai tidur kembali
Yang dipikirkan bagaimana cara bermaksiat, bagaimana cara berzina, bagaimana cara korupsi, bagaimana cara menyakiti hati baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dipikirkan mindset yang ada di pikirannya, apa yang dia pikirkan, apa yang dia renungkan, hanya semata bagaimana menjual agama untuk keuntungan dunia yang tidak ada nilainya di mata Allah. Samanud ba'uddin bi thamanin bakhsin, menjual agama dengan harga yang murah, yang hina, yang kadangkala mereka dikenal dengan seorang ulama, seorang kiai, seorang tokoh agama, tapi pekerjaannya adalah pekerjaan syaitan, menjual agama, kejelekan demi kejelekan yang dia lakukan. Kelompok yang semacam ini berarti mempunyai karakter sajiyatu syayatin, karakternya setan. Bahkan bisa jadi mungkin ini yang dimaksud adalah setan yang kelihatan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ba'dan zuhrufal qawli ghurura, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi dan rasul pasti ada Fir'aunnya. Kalau Nabi Musa Allah ciptakan namanya Fir'aun. Kalau Nabi Ibrahim Allah ciptakan namanya Namrud. Kalau Nabi Muhammad Allah ciptakan yang nama Abu Jahal, dan seterusnya dan seterusnya. Kelompok yang semacam ini adalah kelompok setan yang satu sama lain mungkin dengan keintelektualannya pada masa sekarang ini yang dikenal dengan liberal, selalu mencetuskan ide-ide yang cemerlang, tapi menjebak umat Islam dalam melaknat Allah Subhanahu wa taala. Ini waliyadzubillah, mudah-mudahan kita tidak tergolong dari kelompok ini. Adapun kelompok yang pertama tadi, tanpa dosa, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika, mungkin bisa kita golongkan kelompok yang pertama tanpa dosa sama sekali, yang selalu taat kepada Allah, kelompok para nabi dan para rasul, sama seperti kelompok para malaikat. Kelompok yang kedua, kelompok waliyadzubillah, yang Allah ciptakan, sebagian Allah ciptakan setan hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang ketiga, ar-ruju ilal khair ba'dal wuqu' fi syarr, adalah kelompok yang mungkin kebanyakan kita selalu berbuat dosa tapi selalu mau bertobat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nadama taubah, kata Nabi Muhammad. Menyesal itu adalah tobat. Ingin meninggalkan kemaksiatan, hati dalam keadaan hancur, itu juga namanya tobat. Coba kita lihat bagaimana cerita Bani Israel yang dikenal dan dapat kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disebutkan ada dua manusia, yang satu dikenal dengan kejahatannya dan kemaksiatannya, yang satu dikenal dengan ketaatan dan kebaikannya. Kelompok yang ini, yang pertama yang penuh dengan kemaksiatan, dikenal dengan Khalid Bani Israel, itu penuh dengan kemaksiatan hari-harinya. Yang kedua namanya Abid Bani Israel, selalu taat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang ini berkawan. Abid Bani Israel yang baik, yang ahli ibadah, selalu menasihati kawannya yang selalu taat kepada Allah, yang selalu bermaksiat kepada Allah. Satu kali, dua kali, sampai jengkel yang ahli ibadah tadi. Lalu dia berani mengatakan, dasar kamu ahli neraka. Lalu berpisah dua kawan ini. Namun apa gerangan yang terjadi? Yang ahli ibadah tatkala dia mau melewati suatu daerah, di mana dia di daerah tersebut temannya yang ahli maksiat tadi telah mengucilkan diri di daerah tersebut, maka si ahli maksiat tadi ingin berjumpa dengan kawannya yang ahli ibadah, penuh dengan kehancuran, ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala berpapasan dua kawan ini, yang ahli ibadah melecehkan dan meremehkan seakan-akan dia yang punya surga, mengkafirkan, memasukkan, menggolongkan kawannya ahli maksiat kepada neraka. Tapi yang ahli maksiat, itu kelompok yang ketiga, ar-ruju' ilal khair ba'da wuqu'i fi syarr, kembali kepada kebaikan, kembali kepada ketaatan setelah ia jatuh dalam kemaksiatan. Kelompok yang ketiga ini, yang Khalid Bani Israel, yang penuh dengan kemaksiatan, berjumpa dengan kawannya, hatinya dalam keadaan hancur, hatinya dalam keadaan menyesal, hatinya berhayal, ya Allah, andai kata aku jadi seperti kawanku yang ahli ibadah, betapa indahnya mungkin kau ampuni dan kau muliakan sebagaimana mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, tatkala kelak pada hari kiamat, yang ahli ibadah dimasukkan dalam neraka yang ahli maksiat, dan ahli maksiat dimasukkan dalam surga ahli ibadah. Sehingga yang berkata kepada Allah bukan yang ahli taat tadi, yang ahli ibadah tadi, tapi yang ahli maksiat, mengatakan, ya Allah,
Kenapa kau masukkan aku dalam surgamu ya Allah? Kerjaanku adalah maksiat, kerjaanku adalah durhaka kepadamu ya Allah. Dijawab oleh Allah, memang surga yang kamu tempati adalah tempat kawanmu yang ahli taat, tapi dia berani memvonis kamu dengan sombong dan congkaknya. Sedangkan kamu tatkala berjumpa dengan kawanmu yang ahli ibadah, kamu pun dengan penyesalan atas dosa-dosamu. Dan Allah berfirman, ana indal munkasirati qulubuhum. Aku selalu hadir dan tampil untuk memaafkan hambaku yang walaupun penuh dengan dosa dan kemaksiatan, tapi hatinya luluh, lantak, menyesal atas perbuatan dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba-hamba Allah yang selalu akan menyesal atas segala dosa yang kita lakukan. Karena kita kemungkinan besar tergolong daripada kelompok yang ketiga, sehingga kita tergolong dari firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.